pertama itu 2 bulan kerja, cuma nggak digaji. Tapi dijanjikan digaji atau gimana? Digaji. Digaji. Terus kenapa nggak dikasih gajinya? Nggak dikasih gaji karena bengkelnya sepi. Oh, Ya gimana mau rame, ya kan? iya, iya. Barang juga nggak ada. Oh no! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Desta, asal saya Ciamis. Saya ngerantau ke Tangerang. Jadi toko aki, jual beli aki. Di bekas aki baru pertama juga. Dan di sini saya awalnya mempunyai 2 bos. Panggil aja inisialnya Ayu, itu nama samaran aja kan ya. Dan bos keduanya bilang aja Daniel. Oke, dalam kesempatan ini itu kamu menceritakan tentang apa gitu? Nah, dalam kesempatan kali ini terima kasih buat Rizky Almijan dari Aceh ya. Ya. Jadi saya kerja di sini itu awalnya saya bekerja. Oh, bekerja. Dalam bekerja ini itu yang lo ceritakan tentang pengalaman baik atau yang pengalaman yang buruk gitu? Yang buruk. Oh no! Sangat buruk menurut saya ini. Wow, buruk ya. Kenapa? Coba ceritakan sekarang. Buruknya begini, saya disuruh jagain bengkel. Ya namanya di bengkel itu kalau kita berjualan itu harus ada barang, Ya. harus ada kunci-kunci, semuanya itu harus lengkap lah. Nah, terus? Dari hal yang terkecil kasarnya obeng atau gergaji apalah itu kan harus ada semua. Barang pun harus penuh. Dalam artian setiap orang yang datang ke toko itu dia harus ada barang. Iya. Bang, buat aki ini ada, ini ada. Dan di sini saya itu nggak ada. Saya cuma dititipkan aki itu cuma beberapa biji lah. Ya kalau mau dihitung gedenya, hitung aja saya hitung 5 juta lah. 5 juta. Tapi biasanya yang namanya bengkel ataupun aki itu biasanya modal dibutuhkan sebanyak berapa gitu? Ya kurang lebih itu kalau lengkap semua itu Ya normal gitu. ya satu-satu ya itu 25 juta lah. Oh, 25 juta. 25 juta itu udah ada. Kalau namanya ini api ini ada. Nah, ngomong-ngomong, mohon maaf sebelumnya, untuk masalah gaji dikasihnya seperti apa? Awalnya saya lihat kondisi bengkel dulu. Saya datang ke sini, saya survei dulu kayak gimana keadaannya, dan ternyata di barangnya itu nggak ada, kunci-kunci pun nggak lengkap. Terus saya memutuskan waktu itu untuk setoran. Kalau dalam aki itu setoran itu jadi setoran itu tiap bulan saya harus setor. Ya. Jadi gaji yang sudah diterima itu semenjak berapa bulan kerja udah? Pertama itu 2 bulan kerja, cuma nggak digaji. Tapi dijanjikan digaji atau gimana? Digaji. Terus kenapa nggak dikasih gajinya? Nggak dikasih gaji karena bengkelnya sepi. Ya gimana mau rame, ya kan? Iya, iya. Barang juga nggak ada. Boleh saya ngerokok ini? Boleh, silakan nggak apa. Nah, dengar-dengar dari situ kan kemarin sempat saya dengar dari teman-teman itu sempat ditipu dengan namanya penipuan ngambil kontrakan setahun, cuman diambil 6 bulan. 6 bulan ya? Betul. Nah, dari situ aja udah jelas. Saya udah merasa ditipu. Iya. Dalam kerja kayak gitu bukan kerja namanya, itu nipu. Iya. Kesel, kecewa, ya mungkin kalau saya mau jadi pendendam ya bisa jadi dendam lah. Tapi tidak begitu kan? Nah, kalau saya itu ya buat dia lah, biar dia yang nanggung sendiri. Niat saya di sini jagain, ngembangin bengkel supaya rame. Iya. Cuma ya saya malah diginiin kan. Dari kwitansi aja saya udah jelas ditipu. Wow, itu Ya. maksudnya kenapa kwitansinya? Kwitansi itu dia bilang itu yang ditunjukin ke saya itu selama 1 tahun kan. Iya. Nah, dan saya jagain di sini baru 6 bulan itu. Yang punya kontrakan itu Pak Hajinya itu udah nagih. Oh, ya. Nagih, katanya udah jatuh tempo ya kan.
Nah, sedangkan saya punya buktinya kwitansi. Kwitansinya kan Pak Haji, mohon maaf, ini kwitansi 1 tahun. Berarti sekarang dari pertama kerja udah berapa bulan untuk mulai terakhir kerja dari pertama sampai sekarang itu kerja dengan Pak Dia berapa lama ya? 6 bulan. 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan itu digaji berapa? Nggak digaji. Oh, nggak digaji sama sekali. Digaji. Pertama kan saya liatin perkembangan dulu selama 2 bulan. Oh. Ternyata nggak ada perubahan. Barang pun Tapi nggak diisi. nggak digaji sama sekali begitu. Nggak digaji. Dan saya putuskan untuk setoran. Dan gaji saya itu langsung dimasukin untuk setoran aja. Oh, saya jadi gitu. Gaji per hari juga nggak dikasih. Per hari nggak dikasih. La ilaha illallah. Kita nyari sendiri. Kasarnya kita ya dapat, alhamdulillah, nggak dapat ya gimana lagi. Ya. Sedangkan barang sedikit. Oke, untuk proses selanjutnya ini mau dibawa ke jalur hukum atau gimana gitu? Kalau untuk di jalur oke, bisa. Soalnya ya gimana ya, kalau udah penipuan kwitansi itu udah termasuk penipuan kwitansi. Mungkin. Oh, jadi bisa dipasalkan gitu ya? Oh. Kan. Berarti kedepannya ini selanjutnya bertindak selanjutnya itu langsung mau dibawa ke kantor polisi atau memang didamaikan aja? Kalau saya itu gimana orangnya ya? Kalau dia pengennya baik, ya saya baikin lagi. Tapi kalau dia nggak mau baik atau apa, tetap harus saya ganti rugi selama saya yang ditempatin di sini. Ya itu bisa aja saya masuk ke jalur hukum. Bisa Berarti saja saya buka laporan. masih ada dikasih kesempatan untuk dia meminta maaf kepada Anda gitu ya? Walaupun akidia ada yang saya pakai. Dan itu pun dipakai buat saya makan. Itu dinominalkan kalau misalkan semenjak dari pertama kerja sampai selama 6 bulan itu berapa juta kira? Ada sekitaran misalkan berapa gitu? Kalau dari pertama, kalau misalkan sistem gaji aja 800 lah, ya 8 juta. Ya. Ada 8 juta. Terus kalau uang makan per hari misalkan 50.000 aja, tinggal dikalikan ya. Oh, berarti kalau misalkan dinominalkan per bulan itu dapat sekitaran 20 jutaan atau semenjak 6 bulan ya, mohon maaf, semenjak 6 bulan masuk 20 jutaan itu kira-kira. Masuk, iya. Oke, begitu aja. Terima Ya. kasih banyak informasinya. Dan ada satu lagi, hati-hati buat teman-teman yang kalau misalnya ada yang kerja di toko aki itu sistemnya setoran atau gajian, ya kita harus wanti-wanti dulu lah. Ya, oke, buat teman-teman ya dengar itu semua. Harus berhati-hati lah, karena orang jahat itu ada di sekeliling kita. Oke, terima kasih buat Bang Nanda ya. Oke. Ya. Semoga sukses juga ya. Amin.